Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah. Kita bersyukur sekali di mana setelah selama setahun penuh dari bulan Syawal yang tahun kemarin sampai sekarang di akhir daripada malam Senin, kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan akhir daripada yaitu bulan Sya'ban, di mana istiqomah kita membaca Hadrabas Saudan. Semoga akhir ini menjadikan penyebab untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga tidak lupa kita sebentar lagi esok ataupun saudara kita yang sebagian akan berpuasa ataupun lusa bagi sebagian saudara kita yang mengikuti daripada pemerintah akan memasuki daripada bulan suci Ramadan, di mana ini adalah bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah yang dianjurkan kita untuk membajak banyak beristighfar kepada Allah. Dan bulan Sya'ban adalah bulannya aku, kata Rasulullah, di mana kita diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umat baginda Nabi Muhammad. Apa itu umat baginda Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Tidak lain tidak bukan adalah Al-Quranul Karim yang menjelaskan di dalamnya perintah untuk berpuasa, di mana Al-Quran itu diturunkan pada yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi umat manusia. Wabayyinatin, sekaligus penjelasan minal huda wal furqan, yaitu penjelasan tentang mengenai petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang hak yang benar dan mana yang batil yang tidak benar. Al-Quran ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan rujukan sekaligus pegangan di dalam setiap keadaan sampai akhir zaman. Ini adalah sesuatu yang mana sangat agung, sangat mulia, di mana para alim ulama, para habaib, mereka di bulan suci Ramadan sibuk dengan membaca Al-Quran. Maka Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Keramat Empang Bogor, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang perihal apa sih itu sebenarnya Al-Quran. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid darain amin. Wal Qur'an warakatun minallahi ta'ala li'ibadihi ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Habib Keramat Empang Bogor ini menjelaskan Quran ini laksana seperti lembaran surat dari Allah yang maha tinggi, yang diperuntukkan lembaran surat tersebut untuk hamba-hambanya Allah, yang mana ini lembaran tersebut diberikan oleh Allah kepada hambanya melalui perantara lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena lisannya Rasulullah, maka tidak ada seorang pun hamba yang sanggup membaca Al-Quran. Kalau bukan karena bacaan yang dibaca oleh Rasulullah,
maka tidak akan pernah bisa terdengar itu yang mana kalamullah, bacaan Al-Quran. Wal aslu huwa waraqatun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asalnya Al-Quran itu sebenarnya merupakan lembaran surat yang diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya Al-Quran itu diberikan kepada Nabi. Fiha kullu ma talabahul haqqu jalla wa ala minhu bil asalah. Di dalam lembaran-lembaran tersebut itu semua yang diminta, yang dituntut oleh Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara aslinya. Jadi ini adalah tuntutan dari Allah. Ini adalah arahan dari Allah. Ini adalah permintaan dari Allah yang mana asalnya Allah minta itu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa ma talabahu min sairil ummah bitab'iyati lahu. Dan Al-Qur'an itu adalah semua yang dituntut dari seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara tunduk mengikuti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Quran ini diperuntukkan untuk Rasulullah, lalu diperuntukkan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita semua sebagai umatnya, ini adalah perintah yang mana kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, seraya seperti begini kata Habib Keramat Empang Bogor, contohnya di dalam Al-Qur'an. Hadhil warakah lak. Ini lembaran-lembaran ini diperuntukkan untukmu wahai Nabi. Wali ummatika, dan lembaran ini bukan cuma untuk engkau saja, tapi ada juga diperuntukkan untuk seluruh umatmu. Lakabil asalah, untukmu wahai Nabi secara aslinya. Wali ummatika bitab'iyah, dan sedangkan untuk umatmu dikarenakan tunduk mengikuti kepadamu. Fa anta farikha ala ummatik, dan engkau wahai Nabi bagikanlah lembaran-lembaran tersebut atas umatmu untuk dibaca. Fal Quran waraqatun likulli wahidin wahdah minallahi ta'ala. Maka kesimpulannya Al-Quran itu adalah lembaran untuk setiap orang sendiri-sendiri. Setiap kita ini dapat itu yang namanya lembaran-lembaran tersebut dari Allah yang Maha Tinggi. Lakin bin niyabati anhu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Quran itu diperuntukkan kepada kita melalui yaitu representasi atau perwakilan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu walladzi farraqaha alaihim bi amrillahi lahu bidzalik. Dikarenakan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang membagikan daripada lembaran-lembaran tersebut kepada umatnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibagikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum an ya'malu bima fiha, dan Allah perintahkan kepada umat Nabi untuk mengamalkan apa saja yang ada di dalam lembaran-lembaran Quran tersebut. Wa yamtathilu ma fiha, sekaligus mematuhi dan mentaati apa saja yang ada di dalam lembaran-lembaran Al-Quran tersebut minal awamir, daripada perintah-perintah, wa yajtanibu ma fiha minal manahi, sekaligus yaitu menghindarkan diri dari segala larangan-larangan yang ada di dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Fahuwa waraqatun likulli fardin minal afrad makhsusun bima fiha minal ahkamu ghairiha. Al-Quran itu adalah satu lembaran yang diperuntukkan bagi setiap individu perorangan, yang dikhususkan di dalam lembaran tersebut berupa hukum-hukum dan lain sebagainya. La madkhala li ghairihi fiha, nggak ada jalan selain daripada orang yang mendapatkan daripada Al-Quran tersebut.
fahuwa mukhatabun bima fiha. Setiap dari orang yang membaca Al-Qur'an, maka dia secara tidak langsung sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lembaran-lembaran tersebut. Fa kullu wahidin mukhatabun bima fi waragatih. Setiap orang, setiap individu daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya sedang ngobrol, diajak bicara dengan yaitu Al-Qur'an, lembaran-lembaran yang mana dia baca di waktu bulan suci Ramadan tersebut. Walakinna ba'dahum istalama hadhil waraqatal lati min rabbih biwasitatin nabiyhi bil ihtiram wa ta'zim. Tapi perbedaannya, kata Habib Keramat Empang Bogor, sebagian umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima lembaran yang mana ini lembaran tersebut bukan lembaran sembarangan, akan tetapi laksana seperti surat yang berasal daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah perantara nabinya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang menerima Al-Qur'an tersebut dengan ihtiram, penuh dengan penghormatan, wa ta'zim, dan penuh pengagungan, wastalama ma fiha minal ahkam, dan dia menerima dengan ikhlas, dengan ridha apa saja yang ada di dalam lembaran-lembaran tersebut, yang ada di dalam Al-Quran berupa daripada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terima, dia amalkan. Wa amila biha, dia amalin. Wa ba'duhum, tapi ya na'udzubillah min dzalik, ada sebagian mereka, kata Habib Keramat Empang Bogor, daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menerima Al-Quran, alqaha khalfa dhahrih. Di antara mereka ada Al-Quran tersebut, kata Habib Keramat, yang dilemparkan di belakang punggungnya. Maksudnya apa? Dibelakangin, nggak dihirauin, dilempar begitu saja. Itu yang namanya Al-Quran. Artinya apa? Tidak sama sekali mau dibaca. Padahal bisa baca, tapi kagak mau baca. Orang yang seperti ini, kata Habib Keramat Empang Bogor, seperti orang yang melemparkan Al-Quran di belakang punggungnya. Sehingga ada juga, kata Habib Keramat Empang Bogor, yang bisa baca tapi kagak mau ngamalin. Wala amila bima fiha. Ada orang yang bisa baca Al-Quran tapi belum bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, bulan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meminta dengan keberkahan Hadrabas Saudan, dengan keberkahan daripada yaitu pembacaan kitab salaf Habib Keramat Empang Bogor, agar kita semua diberikan kekuatan, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa membaca kitab suci Al-Quran dan bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua, orang-orang yang hadir beserta guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, diberikan panjang umur, diberikan kesempurnaan kesehatan, sehingga kita bisa disampaikan yaitu ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa dukhulil jinan ma'al qabul wal ghufran wa salaha kulli syan ya azizu ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu